Hiburlah, hiburlah umatku. Tenanglah, hai Yerusalem, perhambaanmu akan berakhir. Kesalahan-kesalahanmu akibat dosa-dosamu akan diampuni Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, begitu Tuhan berfirman kepada kita pada hari Minggu Advent kedua ini melalui Nabi Yesaya. Kepada umat Israel yang lagi ditawan, dibuang, dan hidup siksa dan menderita nan panjang di tanah pembuangan. Tuhan datang menyelamatkan mereka, membebaskan mereka, membawa pulang ke Yerusalem, kota Salem, kota Shalom, kota damai sejahtera. Seperti gembala menuntun kawanan dombanya, menggendong yang lemah, memangku yang lelah, membalut yang terluka, Tuhan membawa mereka pulang. Tuhan membebaskan mereka dari duka derita, dari air mata dan kesusahan. Kedatangan Tuhan yang menyelamatkan ini dinantikan umat Israel beribu-ribu abad. Kedatangan Tuhan yang menyelamatkan ini dinantikan oleh kita sekalian juga secara liturgis pada perayaan Natal nanti 25 Desember. Kedatangan Tuhan yang penuh penghiburan dan menyenangkan ini kita nantikan juga pada jam kematian kita, saat perjumpaan kita dengan Tuhan, atau nanti pada hari kiamat, hari Tuhan yang kita tidak tahu kapan saatnya. Karena itu, bersiap sedialah, kata Santo Petrus dalam bacaan kedua tadi, berbalik dan bertobat. Berusahalah hidupmu tidak bercacat, tidak bernoda, dan hiduplah berdamai dengan Tuhan, supaya apabila Ia datang, engkau menjumpainya dalam keadaan baik-baik saja. Baik Yesaya maupun Petrus menegaskan bahwa kedatangan Tuhan membawa kebebasan, keselamatan, kegembiraan. Tetapi kedatangan Tuhan ini harus dipersiapkan, harus disambut, harus disongsong secara pantas dan layak. Maka Santo Yohanes Pembaptis, sang suara di padang gurun, berseru memberikan petunjuk, luruskan jalan yang berkelok-kelok, ratakan yang bergunung-gunung, dan timbunilah yang berjurang-jurang. Dengan demikian, ketika Tuhan datang, Ia dapat datang dengan mudah, dan dengan mudah pula kita dapat mengikuti jalan itu untuk menyongsong dan menyambut Dia. Itulah hari hiburan, itulah hari damai sejahtera, itulah hari Shalom, hari keselamatan. Ibu bapa, saudara-saudariku, masa Advent kedua ini mengajak kita, mari menerima hiburan, mari mendapatkan ketenangan dari Tuhan. Mari mendapatkan pengampunan, kebebasan dari hukuman dosa. Bagaimana? Lewat sakramen pengampunan, kita menyesali, kita diampuni, dan kita dibaharui. Rasakanlah hiburan dari Tuhan ini, dan terimalah ketenangan dari Tuhan ini. Kembalilah ke pelukan Sang Gembala. Masa Advent kedua ini lalu mengajak kita juga, marilah menghibur, marilah membawa ketenangan pada hati orang lain. Ada banyak orang yang merindukan hiburan, ketenangan, kesenangan, pengampunan. Siapakah mereka? Orang-orang yang sendirian, orang tua kita yang lanjut usia, mereka yang kurang diperhatikan, kurang dihibur, kurang disapa, kurang ditemani dalam duka derita mereka. Hiburlah mereka. Hiburlah mungkin papa mama yang disakiti anak-anaknya, yang dimarahi, dibentak, dikasari, sementara mereka hanya bisa diam dengan hati terluka.
Hiburlah anak-anak. Anak-anak yang gagal, yang salah, yang keliru, yang selalu dituduh dan dipersalahkan. Anak-anak yang tidak didengarkan, yang tidak ditemani, yang lagi mengalami goncangan jiwa, goncangan hidup, yang tak mampu rasanya menjalani hidup. Hiburlah mereka, tenangkanlah mereka. Hiburlah, tenangkanlah, jumpailah mereka yang terlupakan, terabaikan di komunitas, di dalam keluarga, di dalam wilayah rohani. Maafkan, ampuni yang bersalah. Hiburlah dengan pengampunan. Hentikanlah dendam, amarah, kebencian. Bukankah kita juga dihibur oleh pengampunan Tuhan? Bukankah kita juga dihibur oleh damai yang diberikan Tuhan? Masa Advent kedua ini mengajak kita bertobat dan menerima Roh Kudus. Yang bergunung-gunung ratakanlah, gunung kesombongan, gunung keangkuhan, gunung arogansi, gunung egoisme, ratakan, sebab gunung-gunung itu menyiksamu, menyusahkanmu, membuatmu ditakuti, dihindari, ya, membuatmu tidak dicintai. Ambillah jalan baru, buatlah jalan rata. Yang berkelok-kelok, luruskanlah. Yang bercabang-cabang, luruskanlah. Ada banyak yang hidup berkelok-kelok, pikiran dan hatinya bercabang-cabang, janji yang berubah-ubah, cara hidup yang kacau tanpa arah, tanpa haluan. Luruskan, luruskan. Yang berjurang-jurang, timbunilah. Kenalilah jurang-jurang dalam hidupmu, jurang kebencian, iri, dendam, amarah, jurang yang memisahkan antara kakak dan adik, antar saudara, antar sesama karyawan-karyawati, antar sesama umat Allah, antar sesama pelayan-pelayan dan anak-anak Allah. Jurang-jurang menganga yang membuat kita tergelincir, jatuh dan terperosok. Entah itu kemalasan, kelalaian, sikap pandang enteng, kepalsuan, atau kelicikan. Saudara-saudariku terkasih, hiburlah, hiburlah, tenangkanlah, tenangkanlah. Inilah kerinduan Allah bagi kita dan antara kita dengan kita. Ada beberapa anak bermain sembunyi-sembunyi. Anak-anak lain bersembunyi dan seorang anak bertugas mencari mereka sambil menjaga benteng atau posnya agar jangan lebih dahulu direbut oleh teman-teman yang bersembunyi. Sore itu mereka bermain penuh semangat dan gembira. Satu saat, si anak yang bertugas kewalahan mencari seorang teman yang tidak bisa dilacak di tempat persembunyiannya. Juga biar pakai Google Map. Teman-teman lain ikut mencari, tapi juga tidak berhasil. Capek deh, capcay deh, kata mereka. Sudah, kita bubar saja, kita pulang saja. Mengapa repot-repot dengan orang itu? Saudara-saudari, di manakah teman mereka bersembunyi? Dia bersembunyi di keranjang pakaian kotor di kamarnya. Nah, karena dia tidak ditemukan, dia ditinggalkan teman-temannya. Semua anak pulang ke rumah mereka masing-masing, dan anak ini sendirian dalam keranjang mulai resah. Kenapa tidak ada yang mencari? Kenapa tidak ada suara-suara terdengar sama sekali? Kenapa tidak ada yang menemukan dia? Sementara sudah sumpek di situ, bau pipis di baju adiknya membuat hidungnya makin sengsara, menderita dan tersiksa. Ia lalu mengalami kesedihan ketika ia tahu ia ditinggalkan teman-teman.
Maka meledaklah tangisnya, penuh kesedihan, merasa tersiksa, menderita, ditinggalkan. Dari dapur, ibu mendengar suara anaknya. Ibu pun bergegas berlari, mencari, dan segera menemukan dia dalam keranjang. Ibu mengangkat tutup keranjang itu, memeluknya, merangkulnya erat-erat, dan menciumi dia. Sang anak menangis penuh sedih. Mereka tinggalkan aku, mereka tidak pedulikan aku tersiksa, aku bau dan kotor, Mama. Ibunya memeluk dan mengecupnya berkali-kali. Nak, Mama tidak meninggalkanmu. Ini Mama mencarimu, Mama mencintaimu. Sudahlah nak. Di pelukan Mama tidak lagi kau bau. Di pelukan Mama engkau pun tidak kotor. Engkau milik Mama, engkau kepunyaan Mama, engkau Mama temukan lagi. Saudara-saudari, Tuhan rindu memeluk kita semua. Memeluk kita satu persatu, menghibur kita, melepaskan kita dari segala kemalangan, bahkan dari dosa. Tuhan Maha Baik dan Maha Kasih. Mari kita datang padanya. Mari kita siapkan jalan untuk bertemu dengan Tuhan. Mari kita menempuh jalan yang harus kita tempuh dan kita ambil untuk sungguh merasakan pelukan dan penghiburan Tuhan. Jangan sembunyi, jangan menghindar, tidak usah malu. Jalan tobat, jalan rendah hati, jalan mea culpa, jalan mengaku salah, jalan lurus, jalan rata, jalan tanpa kelok, jalan tanpa jurang. Tuhan juga rindu kita menghibur sesama kita yang lain, seperti Tuhan menghibur kita. Datanglah Tuhan, datanglah. Datanglah Tuhan, datanglah. Datanglah Tuhan, hiburlah. Datanglah Tuhan, datanglah. Oh